Selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan analisa usaha tani pisang Cavendish khusus untuk kebutuhan tenaga kerjanya. Jadi ini kita mau coba buat perhitungan tenaga kerja per hektar per siklus tanam. Nih, jadi bisa dilihat sini teman-teman. Ini sudah saya buat analisa usaha taninya, kebutuhan tenaga kerja per hektar per siklus tanam. Dengan catatan ini saya buat 2200 batang per hektar ya teman-teman. Dan siklus tanamnya kita buat 9 bulan. Jadi dari awal tanam sampai panen itu kan 9 bulan. Itu yang kita buat. Bisa dilihat ini di kolom B. Ini ada kegiatan persiapan lahan, kemudian tanam, perawatan tanaman, perawatan buah hingga panen. Di sini ada sub kegiatannya, nanti ada kapasitas tenaga kerjanya, kemudian ada siklusnya berapa kali sih itu dilakukan, kemudian jumlah kebutuhan tenaga kerjanya berapa hingga upahnya berapa. Jadi kita lihat ini pertama persiapan lahan. Persiapan lahan di sini saya hanya buat dua, untuk olah tanah dan juga instalasi irigasi. Olah tanah dan instalasi sama saya buat, kemampuan satu orang tuh hanya setengah hektar untuk dalam satu hari kerja. Kita lihat siklus kegiatan itu hanya satu kali, ya pasti ya. Olah tanah dan juga instalasi kita hanya buat satu kali. Jumlah kebutuhan tenaga kerja berarti per hektar itu 2 orang. Nah, khusus untuk olah tanah, ini kita menggunakan alsintan. Jadi 2 orang itu hanya kita upah untuk pengawasannya saja. Nah, nanti berapa sih biaya alsintannya kita bahas nanti di bahasan alat dan bahan ya teman-teman. Ini kebutuhan tenaga kerja untuk instalasi irigasi itu hanya pemasangan selang. Jadi 2 orang tuh mampu untuk masang selang atau nyebar selang lah di 1 hektar itu selesai biasanya 1 hari. Kalau di sini upah kita buat 60.000 standar, itu 120.000 upahnya. Kemudian tanam hanya saya buat tabur kompos dan juga tanam. Lagi-lagi kalau untuk bibit berapa biayanya segala macam nanti kita bahas di kebutuhan alat dan bahan ya. Tabur kompos yang pertama, ini tabur kompos. Itu kemampuan di sini 300 lubang per hari mereka nabur kompos. Kemudian ada 2.400 yang harus kita sebar ya teman-teman. Kemudian jumlah tenaga kerjanya jadinya ada butuh 8 orang dengan biaya Rp480.000. Untuk tanam juga sama, kemampuannya hanya 300 batang sehari itu. Jadi kalau yang ditanamnya ada 2.400 berarti kita butuh 8 orang. Ini jadi kebutuhannya tetap 480.000, maaf. Nah, yang agak banyak di sini teman-teman, perawatan tanaman. Jadi perawatan tanaman ini ada pemupukan, pembuangan anakan, seleksi anakan. Nah, jadi beda nanti saya jelaskan nih. Pembuangan anakan ini dilakukan sejak dia umur 2 minggu. Kemudian 4 minggu, kemudian 8 minggu. Jadi sebulan sekali akhirnya dia 9 siklus. Begitu juga ada pemupukan tadi 9 siklus karena tiap bulan kita mupuk. Nah, ini untuk seleksi anakan hanya saya buat 6 karena dilakukan seleksi anakan itu mulai umur 4 bulan. Jadi 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 6 kali. Kapasitas juga beda karena hanya seleksi dia biasanya lebih mampu cover lebih banyak, hampir setengah hektar. Pembuangan penyakit daun. Nah, pembuangan penyakit daun ini sudah saya buatkan videonya. Silahkan ditonton, nanti saya taruh di deskripsi. Cara dan alat dan bahannya juga. Ini satu orang tuh mampu 1 hektar. Siklus kegiatannya per 2 mingguan. Jadi kalau dia 9 bulan ketemunya 18 kali.
Jadi kebutuhan tenaga kerjanya 18. Spray fungisida dan spray insektisida ini hanya cukup dilakukan 1 orang per hektar. Kalau spray fungisida ini diusahakan tiap bulan. Nanti alat dan bahannya nanti juga kita jelaskan di episode selanjutnya ya. Supaya tidak bingung. Spray insektisida itu sebenarnya ini bahasanya tidak perlu dilakukan secara rutin. Ketika ada serangan langsung dilakukan, tidak menunggu jadwal sebenarnya. Jadi saya masukkan di sini hanya 3 kali, biasanya hanya 3 kali. Kemudian penyiraman, kalau penyiraman karena ini musim hujan, jadi saya buat paling tidak seminggu sekali saja menyiramnya. Kapasitas airnya berapa sudah saya buatkan juga videonya, silahkan cek di deskripsi. Ini jadi 9 bulan ada 36 minggu. Untuk biayanya teman-teman, ini bisa dilihat ada 7.380.000 untuk perawatan tanaman 1 siklus tanam. Kemudian selanjutnya kita jelaskan lagi perawatan buah. Nah, perawatan buah ini ada injeksi jantung pisang, kemudian diberongsong yang pakai plastik biru itu, dispray juga, dipasang penyangga bambu, kemudian dipotong jantung. Ini rata-rata kemampuannya hitungannya batang. Jadi 150 batang itu sehari kemampuan tenaga kerja untuk injeksi jantung pisang. Berongsong juga seperti itu. Hanya yang beda adalah penyangga bambu, karena pekerjaannya memang cukup sulit karena kita harus menggali kan, ngebor, pasang bambu, angkat-angkat bambunya itu berat. Jadi kemampuan di sini ya, di sini di Kecamatan Mandar Surabaya itu hanya 80 batang per hari. Nah, ini kenapa beda? Dari tanam saya buat 2.400, tapi di perawatan buah saya buat 2.200. Karena anggapan kita sekitar 200 batang itu akan mati atau loss ya. Jadi kita untuk budgetingnya tidak perlu semua kita budgeting, karena biasanya itu dari proses perawatan tuh ada aja nanti tanaman yang misalnya kena penyakit, kemudian ada yang kekeringan mungkin dan lain-lain. Jadi hanya saya buat 2.200. Nah, jumlah kebutuhan tenaga kerjanya bisa dilihat nih, 15, ada yang 28, dengan biaya 5.170.000 untuk perawatan buah. Itu di luar alat dan bahan. Untuk panen, ini panen sudah saya buatkan videonya, nanti silahkan dicek di deskripsi, saya taruh. Mulai dari tebang, panggul, melakukan penyisiran buah, kemudian penyusunan buah ke dalam kontainer. Ini rata-rata per orang itu hanya 40 batang. Jadi asumsinya gini, si A hanya mampu melakukan 4 aktivitas ini di 40 batang pisang. Jadi dia disediakan 40 batang pisang, itu dia ngerjain sendiri ke 4 aktivitas ini. Makanya saya buat di sini 40 semua. Dalam kenyataannya bekerja biasanya 4 orang, 5 orang, 6 orang, itu hanya mampu 200 batang untuk menyelesaikan ini 4 aktivitas ini. Saya sudah coba, saya lihat mereka kerja, 5 orang bekerja itu hanya mampu memanen 200 batang, berarti kan 40 batang per orang. Makanya sini saya buat 40, berarti 55 tenaga kerjanya tiap aktivitas. Nah, biayanya tentunya pasti lebih besar, sampai dengan 13.200.000. Untuk total keseluruhan, ini bisa dilihat, 26.950.000 rupiah per hektar per sekali tanam ya. Jadi dari mulai tanam sampai dengan panen di umur 9 bulan kita asumsikan habis itu 26.950.000 rupiah.
jumlah yang cukup besar kalau kita melihatnya. Ini diasumsikan lagi kita hanya terima beres ya teman-teman. Kita mempekerjakan orang lain untuk mengurus kebun kita. Kita hanya kontrol saja, ini kita membutuhkan dana segini. Tentunya akan lebih kecil ketika kita mengerjakannya sendiri ataupun hanya beberapa orang saja yang membantu, tidak semuanya dikerjakan orang. Oke, untuk kalau masih ada yang bingung, silahkan ditulis di komentar, bisa kita diskusikan bersama. Sekali lagi, ini hanya kebutuhan tenaga kerja, biaya tenaga kerjanya. Untuk kebutuhan alat dan bahan akan kita bahas di video selanjutnya.